Halo sahabat bonsai, jumpa lagi dengan saya Made Suka di channel YouTube Suka-Suka Beli Bonsai. Oke sahabat, semoga teman-teman pecinta bonsai seluruh Indonesia yang saya cintai, semoga dalam keadaan sehat selalu dan tidak kekurangan suatu apapun. Oke sahabat, jumpa lagi dengan saya Made Suka ya pada hari ini, yang mana kita akan membahas tentang bagaimana cara penanganan bahan bonsai, terutama bahan anting putri, terutama penanganan pengiriman jarak jauh, dan apa-apa yang kita lakukan setelah barang itu sampai, bahan ini sampai ke kita, biar tidak mati atau gimana karena perjalanan jauh. Itu biasa nemuin kendala. Dan di samping itu kita akan membahas setelah kita lakukan teknis yang lain, kita pemecahan akarnya, gimana programnya, mana-mana aja yang perlu dipangkas dan dipotong, dan mana yang perlu kita sisakan. Kita bahas, semoga bermanfaat terutama teman-teman pemula. Oke, kita langsung mulai aja. Nah, ini di hadapan saya ada sebuah bahan anting putri, teman-teman. Ini pengiriman dari rekan kita jauh ya, di Riau. Nah, ini kalau pengiriman biasanya dari teman-teman Riau tuh kurang lebih, pengalaman saya ini nyampe di sini tuh kurang lebih hampir 10 hari. Nah, jarak 10 hari ini, ya, biasanya pohon itu kalau nggak penanganan khusus dulu, biasanya bisa kering dalam perjalanan. Nah, mungkin teman-teman sudah mengalami hal itu. Apa yang perlu saya harus lakukan? Kalau pengirimannya benar-benar teman yang ngirim itu nggak pas atau penanganannya, aturan yang sebenarnya sih menurut kami gitu loh. Jadi sebelum pengiriman itu direndam dulu. Dalam arti rendam akarnya. Akarnya direndam dalam suatu buah pot atau tembayan ya. Nah, airnya diisi B1 di sana sebelum dikirim ke kita biar lebih aman. Tujuannya itu menjaga kesegaran pohon itu biar nggak kering batangnya di dalam perjalanan. Itu biasanya penanganan di sana. Dan pohon ini udah sampai di sini, kita terima paket dari rekan kita. Nah, setelah sampai, penanganan apa yang kita lakukan? Teman-teman pemula nih, jangan langsung tanam. Kalau pohonnya segar, bolehlah. Tapi menurut saya pun biar segar kelihatan pun saya nggak mau lakukan hal itu. Untuk antisipasi, ya nggak, karena kita belinya kan pakai duit teman-teman. Jadi jangan sampai udah jauh-jauh ngirim, barang sampai uang keluar banyak, tetapi pohon nggak kunjung subur, nggak kunjung tunas tumbuh. Nah, ini sayang kan, gitu loh teman-teman. Nah, kita berbagi buat teman-teman. Kita singkat cerita lagi, barang ini kita nyampe di tempat kita dengan perjalanan 10 hari. Antisipasi ya. Nah, barang nyampe kita bongkar paketannya. Nah, yang itu perlu kita siapkan. Pertama itu sebuah bak kecil atau ember ya, yang biasa kita pakai mencuci atau yang lain. Nah, itu dikasih air. Kasih air dan dikasih B1 secukupnya. Dalam arti bisa 2 tutup botol atau 3 tutup botol cukup. Tuangkan ya dengan kapasitas air sesuai dengan bak yang disiapkan. Nah, terus bahan yang ini kita cemplungkan ke air. Dengan batas airnya segini teman-teman. Jangan full. Karena kalau full nanti rentan ini. Pengalaman kami juga ini pecah dia kalau full ditanam direndam full. Jangan direndam full ya, nanti pecah. Dan usahakan ini tetap kasih kambium, salep kambium untuk yang luka-luka itu, jangan dibiarkan. Nah, ini kita rendam segini. Kurang lebih antara 3 hari 4 hari. Terserah teman-teman, lama pun mungkin 1 minggu rendam enggak apa, malah seger dia. Jadi pohon itu tampil segar lagi karena serapannya air itu maksimal, apalagi di B1 untuk menjaga pohon itu biar nggak stres. Itu teman-teman yang kami lakukan. Nah, setelah lakukan perendaman 3 hari 4 hari terasa udah segar, kita angkat. Nah, kita angkat, kita berpikir. Biasanya ada saya begini, apa yang saya harus lakukan dengan nanam pohon bahan saya ini biar kedepannya jadi bagus? Nah, terutama pasti konsep. Nah, konsep apa yang akan diterapkan? Nah, biasanya kendala teman-teman itu penanaman itu di akar. Kalau konsep atasnya udah kelihatan, ini cabang 1, 2, atau 3 atau gimana ya, sesuai dengan selera, atau yang twin terserah. Tetapi biasanya baru datang itu kendalanya kita tuh habis rendam, mau nanam itu biasanya jangan asal tanam teman-teman. Nah, kita harus punya konsep. Di samping saya program cabang, ya, program cabang, saya harus program akar di bawah. Karena kita menanamnya nggak sia-sia. Bagaimana kita melakukan program atas dengan tahap-tahapan yang ada, sama di bawah. Kita terapkan tahap-tahapan itu seperti membuat cabang, nah cabang, ranting. Mampu nggak kita terapkan? Yakin pasti mampu kalau mau lakukan.
Kita coba sama-sama. Nah, kebetulan di hadapan saya ada sebuah bahan ini, anting putri. Oke, kita bahas lebih mendalam. Nah, ini teman-teman bisa lihat, perhatikan nih. Banyak apa-apa yang perlu pangkas kalau konsepnya saya ngambil formal, informal ya nanti ke depannya. Karena akarnya bagus, besar-besar. Terima kasih sahabatku yang di Riau ya, Mas Iki. Jadi yang ngasih oleh-oleh buat saya ini udah sampai dengan segar rendam. Saya mau lakukan penanaman sekarang ini. Tapi sebelum penanaman, kita cek dulu keberadaan nih akar-akar ini. Teman-teman pula jangan asal beli, terutama ini pohon anting putri. Nah, kita cek keberadaannya. Di bawahnya kan banyak akar nih. Nah, kita pengalaman kami ini akarnya kita kurangin yang bawah nih, habiskan bila perlu. Tujuannya apa? Penyerapan makanan biar nggak ke bawah. Jadi kita potong ini. Nah, terus kita sisakan berapa akar di atasnya aja, terutama yang kesan kokoh mencengkeram. Nah, di sini pun kita akan melakukan pendek, pecahan seperti cabang. Anak cabang ini mungkin juga gitu sama. Kita pecah nanti. Potong juga, potong pendek. Kita praktekkan. Nah, kenapa saya harus lakukan itu? Biar pohon ke depan bagus dan cantik. Terutama akar mendukung, cabang mendukung, posisinya mendukung, pohon jadi cantik. Oke, kita kerjakan. Kita langsung aja teman-teman. Nah, kita potong sekarang bagian bawah dulu ya, kita pangkas. Nah, jadi kita pangkas, kita hilangkan dulu bagian bawah-bawahnya nih. Biar akarnya nggak ke bawah. Gergaji aja. Kita perhatiin lagi. Nah, di sini ada juga yang kurang pas, kita hilangkan lagi ya. Nah, yang atas-atas kita biarkan. Ini kurang pas nih, numpuk juga dia. Oke teman-teman, tadi udah kita pangkas di bawah ini semua. Habis kita sisakan yang besar-besar ya, kita sisa yang besar-besar bagian atasnya melingkar. Nah, kembali kita melakukan pemendekan juga nih. Yang di sini kita pakai pendek, tujuannya nanti mecah dia. Nah, ini sudah oke. Ini aja kurang, kita pecah. Ini kurang ya, nggak terlalu panjang dia ya. Kita potong dulu nih kayak gergaji. Ya teman-teman, nah di sini kita ambil jarak dari batang ini agak pendek, ya jangan terlalu jauh. Mungkin ngambilnya bisa 5 cm ya atau 4 cm. Harapan kita mecah gitu. Nah di sini udah kita lakukan potongan juga. Nanti pecah, nanti kita cokak ini. Nah, nanti kita akan pemotongan lagi, ya nggak terlalu jauh ya. Ini bisa ditanam lagi nih, bisa tumbuh lagi nih.
pakai bogel. Saya pegang. Ya. Oke, udah kita lakukan pemotongan. Selanjutnya kita pecah dikit, kuak dikit. Ya teman-teman, kenapa kita lakukan pemecahan seperti ini? Nanti samping program akar kita di sini biar terkesan dia pecah langsung. Jadi harapan kita program akar ini berjalan sesuai dengan harapan. Ini ada titik tunas tubuh. Nah, tunas akar nih baru nih. Jadi harapan kita mecah dari sini. Sama dengan pemecahan cabang. Oke, kita lakukan lagi. Ya teman-teman, nah tadi kita sudah melakukan pemotongan, artinya akar seberapa kita butuhkan yang kita pakai, harapan program ke depannya. Nah ini kita udah pemotongan, jadi pemecahan di sini teman-teman. Kita pecah, ini juga aku pemecahan, potong. Kita kurang lebih ambilnya di sini dari batang induk ini kurang lebih 5 cm. Nah, kita pecah, harapan pecah lagi, biar mencakar seperti program kita cabang di atas. Nah segini, harapan jadi subur agar cepat jadi. Nah kita sekarang selanjutnya, langkah selanjutnya penanaman ya. Kita ambil pot plastik untuk program ini, bisa teman-teman pakai ini, bisa program di bawah. Kita coba, teman-teman banyak yang tanya bisa nggak pakai ember, bisa. Nah jadi ember pertama dilubang-lubangin. Jadi teman-teman biar airnya nggak ngenap, termasuk di bawahnya juga dikasih lubang. Nah ini saya pilih warna merah jangan norak. Nah ini lainnya untuk program biar kelihatan. Nah teman-teman bisa lihat, perhatikan. Jadi kita kasih pasir malang saja ya, dan ini kasih salep kambium. Kita praktekkan sebelum kita nanam, kasih salep kambium biar nggak busuk ini teman-teman ya. Nih teman-teman, kasih salep kambium dulu biar nggak busuk nih. Tujuannya apa? Pertama dia tuh gak gampang busuk ya. Ya teman-teman, tadi udah kita lakukan pengisian salep kambium. Tujuannya biar nggak busuk. Jadi tiap luka-luka ini kita isi salep
termasuk ini keliling ya. Ya, kita isi. Nah, selanjutnya kita lakukan penanaman. Kita menggunakan ember yang biasa dipakai nyuci biasanya nih. Teman-teman gampang dapat di warung-warung, di kios-kios. Cuman tantangannya kasih lubang-lubang ini. Nah, ada juga pakai pot, boleh silahkan. Kita namanya program yang simple, yang murah. Kalau pot kan mahal, kalau ini masih murah. Kurang lebih di sini harganya 30.000. Nah, kita sekarang tanam dengan menggunakan pasir malang saja. Oke, mohon bantuan pasir malangnya. Kita tuangkan pasir malang. Ya, kita siapkan pasir malangnya aja dulu. Ya, lagi pasir malang. Harapan kita tumbuh subur. Usahakan pasir malang cari yang warna hitam ya. Ya teman-teman, jadi ini pasirnya ada. Kita taruh. Kasih pupuk secukupnya, jangan terlalu banyak. Sedikit aja untuk menopang supaya dia subur. Biar tumbuh dulu secukupnya aja. Selanjutnya pasir malang lagi ya. Nah, ya, ada lagi pasir malang. Ya teman-teman, saya perlu saya jelaskan buat teman-teman. Jadi di sini tuh kenapa kita nggak full kasih dulu. Artinya media kalau kita melakukan penyiraman, media tuh nggak tumpah. Makanya kita pakai pot yang lebih besar dulu. Nah nanti kalau akar di samping itu, kalau kita terlalu atas nanamnya, jadi media sampai agak ke pinggir, nanti tumpah-tumpah akar gampang kelihatan dulu. Tujuan kita steril dulu, biar lembab, dia benar-benar lembab. Jadi teman-teman bisa kuburin lagi nih akarnya ya. Jadi dengan media biar lembab. Nah usahakan juga bisa campur dengan pasir kali dikit nih. Pasir kali kita siapkan. Ya teman-teman, kita isi pasir kali dikit. Nah alasan apa? Biar lengket. Jadi atasnya biar gak gampang gembur. Karena kita baru nanam. Campur dikit ya pasir malangnya biar lengket, gampang gembur ya. Ya teman-teman bisa perhatikan, kita sudah tanam. Ya teman-teman, itu proses tadi yang mana kita berbicara tentang proses pohon atau proses bahan anting putri baru datang, terutama dari jarak jauh untuk antisipasi terjadinya kekeringan. Proses perendaman, teknik cara pengirimannya, perendamannya udah sampai. Dan program akarnya, pemotongan, selanjutnya kita tanam dengan media pasir. Kasih pupuk secukupnya, ya antisipasi dia subur. Otomatis serapan makanan pupuk harus ada. Oke teman-teman, saya rasa itu semoga bermanfaat bagi teman-teman pemula, khususnya program anting putri. Ya, jumpa lagi lain kesempatan, semoga bermanfaat. Salam bonsai, semangat selalu teman-teman.